Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah film berjudul Day Life tahun 1988, sebuah film yang menceritakan seorang pekerja bangunan yang menemukan kacamata untuk melihat realita lain dari dunia. Apakah itu dan bagaimana selanjutnya? Kita langsung saja ke filmnya. Di awal kita diperlihatkan seorang pria dengan tas di punggungnya sedang mondar-mandir di belantara hutan beton kota New York. Pria ini bernama Nada. Ia sedang mencari pekerjaan yang sekiranya bisa dilakukan untuk bertahan hidup dan beruntungnya ia dapat diterima untuk bekerja di salah satu situs konstruksi. Pada jam pulang kerja, Nada diajak oleh salah satu karyawan yang juga bekerja di sana untuk ikut ke pemukiman. Ia bernama Frank. Karena Nada tidak punya tempat tinggal tetap, tentu saja ia mengambil ajakan itu. Sesampainya di kamp terlihat kondisi yang lumayan kumuh, namun kehidupan di sana begitu harmonis dan bersahabat. Ketika Nada makan bersama Frank, ia mulai membuka kisah pribadinya tentang pekerjaan sebelumnya yang bangkrut karena harga emas mengalami lonjakan tinggi. Juga anak dan istrinya yang belum ia temui selama 6 bulan. Di malam hari ketika bapak-bapak tengah asyik menonton acara televisi, tiba-tiba seorang hacker membajak salurannya dan menceritakan tentang entitas lain yang mengendalikan bumi dan memanipulasi pikiran manusia. Tentu saja omong kosong yang berulang-ulang itu membuat para bapak-bapak emosi karena acara yang dilihatnya terganggu dengan bualan yang mereka anggap imajinasi aki-aki. Paginya ketika Nada berjalan-jalan, televisi lagi-lagi dibajak oleh hacker yang sama dengan bualan yang sama. Satu dari mereka yang melihat itu tiba-tiba langsung berjalan ke arah gereja. Gerak-gerik itu membuat Nada penasaran dan men-trigger kakinya melangkah ke arah yang sama. Nada mengendap-endap ke arah gudang, terlihat kondisi yang aneh, kacamata yang banyak dan beberapa bahan kimia. Sayangnya keberadaan Nada terpergok oleh pendeta yang akhirnya membuat Nada langsung keluar dari sana. Di malam hari tiba-tiba polisi berdatangan dan menyerbu lokasi gereja, juga menggusurkan pemukiman. Jelas itu membuat kepanikan dan kericuhan. Di pagi hari, Nada memeriksa kembali ke gereja dan berhasil menemukan tumpukan kardus yang tersembunyi. Ia membawanya ke lokasi sepi dan ketika memeriksa kardus itu ternyata hanya ada kacamata. Tentu saja aneh intuisi Nada, mungkin ada narkoba, ekstasi dan lainnya, ternyata hanya kacamata. Nada membuang kardus itu dan menyimpan satu untuk ia pakai. Ketika Nada memakai kacamatanya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Teks papan iklan berubah, beberapa majalah dan kaset juga berubah, dan lebih anehnya lagi, ketika ada satu pria di depannya yang ternyata berwujud alien. Wujudnya hanya bisa dilihat ketika memakai kacamata itu. Dengan mata telanjang, ia hanya melihat orang normal biasa. Hey buddy, you gonna pay for that or what? Ia kembali berjalan-jalan tak tentu arah. Ketika mendatangi sebuah toko, ia melihat beberapa pengunjung alien dan ada juga manusia. Satu nenek-nenek alien menabraknya. Dengan keberanian Nada, ia meledek wajah nenek-nenek itu dengan kata-kata yang kotor. Tentu petugas mengusirnya, tetapi alien-alien itu tersadar bahwa keberadaannya dapat dilihat oleh Nada dan mereka saling bertelepati menginformasikan ciri-ciri fisik Nada. Ketika keluar toko, polisi langsung mengejar Nada. Polisi-polisi itu juga ternyata adalah alien. Nada yang tidak mau tunduk dengan makhluk itu menyerang mereka, mengambil senjatanya dan menghabisi mereka. Dengan senjata yang ia pegang, ia masuk ke bank dan melihat beberapa alien dan manusia di sana. Nada tanpa ragu langsung menembaki alien-alien itu dan anehnya satu alien di dekatnya ternyata dapat menghilang. Polisi datang dengan cepat, untungnya Nada berhasil kabur lewat pintu belakang. Karena terus dikejar polisi, Nada terpaksa harus menodong seseorang untuk kabur dengan mobilnya. Just keep driving. Where am I going? Your place. Sesampai di rumah si wanita itu, Nada mulai membicarakan tentang alien, tetapi tentu saja ucapan orang jahat bersenjata yang menodong tidak dapat mudah dipercaya. Ketika Nada hendak menghidupkan TV, sial sekali ia didorong oleh si wanita sampai terjatuh. Nada kembali ke tempat di mana ia membuang kardus kacamatanya, namun ternyata semua sampah sudah terangkut.
Karena itu, satu-satunya cara terpaksa Nada harus masuk ke mobil sampah mengoreh-ngoreh sampah mencari kacamatanya, dan untungnya kardus itu berhasil ditemukan. Frank juga ternyata berada di sana. Nada langsung membujuk Frank agar mengenakan kacamata itu, namun Frank tidak mau didekati karena media berita sudah menyatakan Nada adalah seorang pembunuh. Nada mulai menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Frank tetap tidak mau memakai kacamata itu ataupun didekati oleh Nada. Karena begitu sulitnya berbicara, akhirnya Nada memakai hukum rimba. Look at them, they're everywhere. Now hold on. Mereka berdua berjalan untuk memesan sebuah kamar dan beristirahat karena perkelahian tadi cukup menyakitkan. Paginya setelah Frank berbelanja beberapa makanan, satu orang pria melihat kacamata Frank dan pria itu juga ternyata mengetahui realita alien ini. Frank dan Nada diundang oleh pria itu ke sebuah pertemuan. Di malam pertemuan, Frank dan Nada masuk ke sebuah lokasi yang dijanjikan. Terlihat ada beberapa orang di sana. Resepsionis menawarkan temuan baru yaitu Softland. Dengan itu sekarang mereka tidak lagi harus memakai kacamatanya. Frank dan Nada bertemu dengan pria kemarin itu. Pria itu menjelaskan sedikit tentang alien-alien yang berencana menginvasi bumi, menjadikan manusia sebagai budak, dan mereka menduduki bumi sepenuhnya sebagai pemilik planet. Para alien juga memiliki arloji yang didesain untuk saling berkomunikasi dan menghilang, namun tanpa disangka polisi menyerbu tempat mereka. Benar-benar tidak ada basa-basi, hujan peluru langsung ditembakkan ke arah mereka tanpa ampun. Banyak dari mereka yang mati, untungnya Frank dan Nada berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Ketika mereka terpojok dengan datangnya beberapa polisi di sana, untungnya Frank memegang arloji para alien itu. Ia mengotak-ngatiknya dan itu bekerja, lubang transportasi terbentuk. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung masuk ke lubang itu untuk menyelamatkan diri. Di dalam ruang rahasia itu, mereka mulai menyusuri lorong dan menemukan tempat pertemuan dengan beberapa orang di sana. Di dalam ruangan itu bukan hanya alien, tetapi manusia pun berada di sana. Frank dan Nada dikagetkan dengan seseorang yang menyapa mereka. Orang itu menganggap Frank dan Nada adalah orang baru di komplotan ini, yang juga diundang. Ia mengajak Frank dan Nada untuk berkeliling melihat-lihat ruangan. Di sini ia mengungkapkan bahwa para alien datang dengan teknologi transportasi yang canggih antar galaksi. Mereka berniat baik pada manusia dan menjanjikan sumber daya menguntungkan. Tentu saja hasilnya hanya dinikmati oleh para elit dan petinggi negara. Para alien juga berhasil memancarkan sinyal yang memanipulasi visual mereka sehingga mereka bisa terlihat seperti manusia normal. Dengan informasi itu tentu saja Frank dan Nada mendapat tujuan yang jelas, yaitu menghancurkan sinyal yang membuat para alien itu berkamuflase. Frank dan Nada membunuh para tentara. Mereka berdua langsung bergegas untuk menghancurkan sinyal kamuflase alien-alien itu. Para tentara berdatangan, namun Frank dan Nada berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Di perjalanan ke atap, mereka bertemu dengan wanita yang dulu disandera Nada. Karena dia manusia, Nada mengajaknya ke atap juga, namun ternyata wanita itu malah membunuh Frank. Di atap, Nada yang hendak menghancurkan sinyalnya malah ditodong oleh wanita ini. Ia berpikir bahwa manusia tidak mungkin menang melawan alien-alien itu, namun karena Nada seorang yang bermental baja, ia membunuh wanita itu tanpa basa-basi dan juga menghancurkan sinyalnya. Tentu para tentara di helikopter menembakinya sampai ia tersungkur ke tanah. Setelah sinyal itu hancur, kamuflase para alien terbongkar dan semua orang bisa melihat keberadaan alien-alien itu saat ini dan film pun selesai. Wow, sangat menggantung sekali. Kita tidak tahu apa selanjutnya, manusia berhasil mengusir para alien atau malah sebaliknya. Entahlah, hanya seorang Pak John Carpenter sebagai sutradara yang tahu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka, silakan like. Dan jika kalian ingin channel ini terus berkembang, silakan bantu dengan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.